Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Perkenalkan nama saya Rizkyana beserta dari kelompok 3 beserta 3 rekan saya yaitu Mutia Safitri, Reza Ramadhani, Yulia Aziza akan menjelaskan bagaimana proses korosi terjadi beserta pencegahannya. Untuk yang pertama ada definisi, jenis-jenis korosi, ketiga bagaimana proses pembentukan korosi, 4 faktor penyebab korosi, 5 pencegahan korosi. Untuk yang pertama ada definisi. Korosi secara umum adalah rusaknya benda-benda logam yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Definisi menurut para ahli, menurut Roberts tahun 2004, korosi adalah peristiwa rusaknya logam karena reaksi dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Gunaltun, korosi adalah fenomena elektrokimia dan hanya menyerang logam. Next. Definisi lain juga dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. Contoh korosi yang paling lazim adalah perkaratan pada besi. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen atau udara mengalami reduksi. Karat logam umumnya adalah berupa oksida dan karbonat. Rumus kimia karat besi adalah V203A20. Suatu zat padat yang berwarna coklat kemerahan. Next. Selanjutnya, jenis-jenis korosi akan dijelaskan oleh Mutia Safitri. Baik, jenis-jenis korosi. Yang pertama ada uniform corrosion, yaitu korosi yang terjadi pada permukaan logam yang berbentuk gigisan permukaan logam secara merata sehingga ketebalan logam berkurang. Yang kedua ada pitting corrosion, yaitu korosi setempat yang menyerang logam dengan penetrasi yang cepat pada luas yang sempit. Kemudian yang ketiga yaitu ada stress corrosion, yaitu adalah korosi yang berbentuk retak yang tidak mudah dilihat, terbentuk di permukaan logam dan berusaha merembet ke dalam. Dan yang keempat adalah erosion corrosion. Percepatan korosi karena adanya gerakan relatif antara permukaan logam dengan fluida korosif. Laju korosi akan dipercepat dengan adanya turbulensi aliran. Yang kelima ada galvanic corrosion, yaitu korosi yang terjadi karena terdapat hubungan antara dua metal yang terdapat perbedaan potensial antara keduanya. Dan yang keenam ada selective corrosion, yaitu korosi yang berhubungan dengan melepasnya elemen dari campuran logam. Dan yang ketujuh ada serif corrosion. Korosi yang terjadi akibat perbedaan konsentrasi oksigen pada celah atau gap yang terdapat pada struktur. Umumnya terjadi pada daerah sambungan. Daerah yang miskin oksigen akan berfungsi sebagai anoda atau terkorosi, dan yang kaya akan oksigen akan sebagai terkatoda. Selanjutnya prosesnya akan dijelaskan oleh rekan saya Yulia Aziza. Baiklah, selanjutnya adalah bagaimana proses pembentukan korosi. Yang pertama adalah logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen atau udara mengalami reduksi, di mana karat logam umumnya adalah berupa oksida atau karbonat, di mana rumus kimia kakat besi adalah Fe2O3X H2O, yaitu suatu zat padat yang berwarna coklat merah, di mana peristiwa korosi merupakan proses elektrokimia, yaitu proses atau perubahan atau reaksi kimia, yang melibatkan adanya aliran listrik, bagian tertentu dari besi R laki sebagai kutub negatif atau elektroda negatif, anoda, enter bagian yang lain sebagai kutub positif, di mana elektroda positif atau katoda, elektron mengalir dari anoda ke katoda. Yang ketiga, proses perkaratan termasuk proses elektrokimia, di mana logam besi atau Fe yang teroksidasi bertindak sebagai anoda, dan oksigen yang terlarut dalam air pada permukaan besi bertindak sebagai anoda, di mana pembentukan karat, anoda Fe 2 plus 2E, dan katoda O2 plus
H2O plus 4E menjadi 4OH min. Terima kasih kepada rekan sebelumnya sudah menjelaskan mengenai definisi, kemudian jenis-jenis korosi, bagaimana proses terbentuknya korosi. Sekarang kita masuk kepada topik faktor penyebab korosi, yaitu yang pertama, air dan kelembapan udara. Dilihat dari reaksi yang terjadi pada proses korosi, air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya korosi. Udara lembab yang banyak mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Kemudian, faktor penyebab korosi yang kedua adalah elektrolit. Elektrolit atau asam garam merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Air hujan banyak mengandung asam, sedangkan air laut banyak mengandung garam. Oleh karena itu, air hujan dan air laut merupakan penyebab korosi yang paling utama. Next. Kemudian faktor penyebab korosi yang ketiga adalah permukaan logam yang tidak rata. Permukaan logam yang tidak rata memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan, yang akhirnya akan berperan sebagai anoda dan katoda. Permukaan logam yang licin dan bersih akan menyebabkan korosi sulit terjadi, sebab kutub-kutub yang akan bertindak sebagai anoda dan katode sulit terbentuk. Next. Kemudian, faktor penyebab korosi yang keempat adalah terbentuknya sel elektrokimia. Jika dua logam yang berbeda potensial bersinggungan pada lingkungan berair atau lembab, dapat terbentuk sel elektrokimia secara langsung. Logam yang potensialnya lebih rendah akan segera melepaskan elektron ketika bersentuhan dengan logam yang potensialnya lebih tinggi, serta akan mengalami oksidasi oleh oksigen dari udara. Hal tersebut mengakibatkan korosi lebih cepat terjadi pada logam yang potensial rendah, sedangkan logam yang potensialnya tinggi justru lebih awet. Sebagai contoh, paku keling yang terbuat dari tembaga untuk menyambung besi akan menyebabkan besi di sekitar paku keling tersebut berkarat lebih cepat. Next. Kemudian, yang kelima adalah jenis-jenis bakteri yang berkembang. Fenomena korosi yang terjadi dapat disebabkan adanya keberadaan dari bakteri. Jenis-jenis bakteri yang berkembang yaitu yang pertama, bakteri reduksi sulfat, kemudian bakteri oksidasi sulfur sulfida, dan bakteri besi mangan oksida. Next. Kemudian, bagaimana pencegahan proses perkaratan? Yaitu dengan cara pelapisan dengan cat atau logam lain yang sukar teroksidasi. Kemudian proses katoda atau proteksi katodik. Next. Pencegahan proses perkaratan yaitu dengan mencegah kontak dengan oksigen dengan air. Korosi besi memerlukan oksigen dan air. Bila salah satu tidak ada, maka peristiwa korosi tidak akan terjadi. Korosi dapat dicegah dengan melapisi besi dengan cat, oli, logam lain yang tahan korosi, atau logam yang lebih aktif seperti zinc dan krom. Penggunaan logam lain yang kurang aktif, seperti timah dan tembaga sebagai pelapis pada kaleng bertujuan agar kaleng cepat hancur di tanah. Timah atau lembaga bersifat mempercepat proses korosi. Baik, itulah tadi mengenai definisi korosi, jenis-jenis korosi, proses, dan penyebab, serta cara pencegahan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.